Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti diminta tanggung jawabnya. Tidak ditanya kau berapa kali ke Makkah, tidak ditanya berapa masjid yang kau bangun, tak ditanya berapa anakmu, tak ditanya kau PNS golongan berapa, tak ditanya sampanmu berapa, tak ditanya cincinmu berapa. Yang ditanya adalah sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah sarapan? Siap mendengarkan tausiah? Siap mengamalkannya? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya kaki bisa melangkah, mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar, tangan bisa menghayut, datang ke rumah Allah, napas bisa berembus, jantung masih berdetak. Siapa yang bisa membuat itu semua? Maka kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Kita dikenalkan nama Tuhan kita itu Allah, beribadah kepada Dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita diajarkan untuk bersyukur kalau dapat nikmat. Kalau diuji kita diajarkan bersabar, memuliakan rumah Allah. Siapa yang mengajarkan semua itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Concong beserta perangkatnya. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh akbar menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad bersama Ustadz Somad. Isra Mi'raj refleksi memperbaiki diri menjadi pribadi muslim beriman, bertakwa dan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Apa pelajaran dari ayat ini? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa ajaran Islam mengajarkan dari masjid ke masjid. Tadi Ustadz Somad subuh di Surau Ad-Din, sekarang diconcong di Masjid Nurul Huda. Itu bukan dari masjid ke masjid Ustadz, itu dari surau ke masjid. Surau itu masjid juga. Makanya kalau masuk surau, usolli sunnatan tahiyatal.
Tahiyatul masjid, mana ada tahiyatul surau? Surau, langgar, musola, walaupun tak ada sholat Jumatnya, maka dia tetap disebut dengan masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Apa namanya? Nurul Huda ini ada sholat Jumatnya? Kenapa tak ada mimbarnya? Ada mimbar sedang disembunyikan Ustadz Somad. Kalau ada mimbarnya namanya masjid jami. Kalau tak ada namanya masjid. Tapi karena sudah terlanjur di tempat kita ada namanya surau, ada namanya langgar, ada namanya musola, maka tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tiba-tiba jantung saya ini detaknya tak normal? Rupanya ada kotak sedekah lewat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat itu untuk menenangkan hati yang risau karena menengok kotak sodakoh lewat. Mudah-mudahan hati ibu tenang ya bu. Mudah-mudahan hati bapak tenang ya pak. Amin. Bangunan yang pertama di atas dunia adalah masjid, namanya Masjidil Haram. Setelah itu dibangun satu lagi juga masjid, namanya Masjid Nabawi, namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Nabi Muhammad pertama kali hijrah sampai ke Kuba. Di Kuba dia bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Dari Kuba dia pindah ke Madinah, dibangun juga masjid, itulah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke Masjid Nabawi. Bulan Februari tanggal 5 insya Allah jumpa Ustadz Somad di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Bapak ibu yang mau berangkat jumpa nanti di sana insya Allah. Amin. Ongkos tanggung sendiri. Kalau di satu daerah sudah ada masjid, itulah nikmat yang terbesar. Membangun masjid di kota Pekanbaru dengan membangun masjid di Concong tidak sama. Betul? Apanya yang betul? Di Pekanbaru gali tanah, masukkan tiang, langsung bisa dicor. Tapi di Concong, di bawahnya bukan tanah, di bawah masjid kita ini apa? Air. Ini masjid terapung di atas air. Biayanya lebih besar, membeli semen dari Tembilahan. Maka masjid Concong ini adalah masjid hasil jerih payah masyarakat yang luar biasa. Semoga yang mewakafkan tanahnya, yang membangun, diberikan Allah balasan yang mulia. Kalau orangnya masih hidup, disehatkan badannya. Kalau sudah meninggal dunia, diselamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal. Lalu bagaimana tugas kita terhadap masjid ini? Kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah.
Masya Allah masyarakat Concong, padahal zuhur masih lama, tapi sudah datang. Ini setiap waktu sholat begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di satu daerah ada masjid, dibangun masjid, tapi saat sholat tidak ada yang azan. Zuhur kosong karena orang mencari ikan, asar kosong karena sibuk menghitung pendapatan. Istahwazan alaihimus syayatin, satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, lurahnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Pak Camat jangan sebut, orangnya ada. Alhamdulillah, Concong selamat dari kesetanan karena orangnya rajin sholat berjamaah. Innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Siapa itu orang yang memakmurkan masjid? Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dia tak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itulah orang yang dapat hidayah. Oh, itu artinya Pak Ustadz ya. Aku udah lama nengok ayat itu Pak Ustadz. Ini bukan ayat sembarang ayat, ini maknanya luar biasa. Betul Bu? Betul Pak? Masjid ini didirikan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang bertakwa. Maka kita lanjutkan dengan sholat berjamaah. Siap menjaga Masjid Nurul Huda dengan sholat berjamaah? Takbir. Ibu suruh anaknya sholat berjamaah ya Bu. Nah, pergi ke Masjid Nurul Huda nak, pergi sembahyang nak, pergi sembahyang. Jangan macam ayah kau setan. Jangan begitu. Kalau ayahnya setan berarti ibu bini setan. Kalau ayahnya setan berarti anaknya anak setan. Tak boleh begitu. Bapak juga begitu Pak, suruh anaknya ke masjid. Nak, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Tak bisa begitu Pak. Anak-anak ini tak bisa main suruh ke masjid. Anak mesti ditarik tangannya. Kita dulu mengajak dia ke masjid, kita yang membawa dia ke masjid. Kalau ibu perempuan tidak wajib ke masjid. Pak Ustadz, kami ini perempuan. Tahu saya kalian perempuan. Boleh kami sholat berjamaah ke masjid. Perempuan boleh ke masjid, tapi tak wajib. Maka kalau ada laki ibu yang tak ke masjid, itu berarti laki-laki solehah. Alhamdulillah, di Concong ini laki-lakinya ke masjid, ibu-ibunya pun ke masjid. Perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tak boleh pakai parfum yang sampai imam hilang konsentrasinya. Gara-gara ibu pakai parfum di belakang, tercium baunya ke depan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidum ma'abadtum wala hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Tak boleh. Pakailah minyak yang hanya menghilangkan bau ketiak boleh, menghilangkan bau badan, tapi sampai harum menyebabkan pikiran orang macam-macam. Jangan ke masjid pakai gelang kaki, gemerincing. Ustaz sedang pengajian, malam ini pengajian kita tentang alam barzakh. Lewatlah ibu-ibu, kerincing. Oh, maju biji mata jamaah semua menengok. Jangan pakai bersolek-solek jahiliyah ke masjid. Muka putih, tangan hitam. Rupanya sebelum ke masjid tadi salah pasang mati lampu. Dipasang warna hijau sebelah, biru sebelah. Sampai ke masjid kawan senyum, kita pun senyum.
Rupanya yang disenyumkan kawan kita. Alhamdulillah itu tidak ada di Concong, semuanya solihah semua insyaallah. Memang dulu ada yang tak solihah tapi udah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji di Masjid Nurul Huda Concong ini. Ada. Jangan sampai tak ada lagi anak mengaji. Ada anak-anak. Itu anak-anak. Itu anak-anak. Itu maknya anak-anak. Itu duduk di jendela tuh anak-anak. Selama anak-anak masih ada mengaji di Masjid Nurul Huda Concong, maka 20 tahun akan datang tetap ada di sini sholat berjamaah. Betul? Apakah tahun 2050 masih ada sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda Concong? Siapa yang menjamin? Apakah masih ada tabligh akbar di Masjid Nurul Huda Concong tahun 2050? Saya berkata insya Allah masih ada. Dari mana Ustadz tahu? Karena anak-anak inilah nanti yang akan menjadi panitianya, mereka yang akan jadi babinsanya, mereka yang akan jadi babin kamtipmasnya, mereka yang akan jadi penceramahnya, mereka yang akan jadi pengurus masjidnya. Adapun Ustadz Abdul Somad masih hidup. Bapak Ibu waktu itu udah banyak yang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam-malam anak datang mengaji, ibu suruh dia mengaji. Pergi kau mengaji nak, nanti kalau aku mati kau bacakan Yasin. Aku mengandung kau 9 bulan 10 hari, aku menyusukan kau 2 tahun. 3 kali aku tak jadi beli baju hari raya gara-gara membelikan susu kau. Aku tak minta balasan apa-apa nak, doakan aja aku nanti mati supaya kau bisa sholat jenazah. Pergi kau sholat ke masjid, pergi kau mengaji ke guru, bawakan anak, serahkan ke guru mengaji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kuserahkan anakku mengaji sama Ustadz. Ini minyak lampu. Zaman dulu mak saya menyerahkan saya ke guru mengaji, belum ada PLN, kasih pakai minyak lampu. Ini beras 1 kaleng, ini rotan dibelah 4. Nanti kalau anakku ini jahat, pukullah dia Pak Ustadz. Ikhlas aku dunia akhirat. Mak saya balik, Ustadz itu pun memukul, kelopak. Sekarang banyak orang tak peduli kepada anaknya, mau mengaji tak mengaji. Akhirnya anak ini sibuk karena apa? TV, parabola, internet, game online. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Betul Bu? Alhamdulillah ibu-ibu ramai, yang di dalam ramai, yang di luar lebih ramai lagi. Ini semua saya sampaikan, kalau mau selamat Concong, mau selamat, maka anak-anak kita mesti ke masjid. Bapak-bapaknya ke masjid. Jangan sombong Pak, jangan angkuh. Hari ini kau kaya, hari ini duit kau banyak, tapi malaikat maut tak jauh, sudah sampai Tembilahan. Sebentar lagi singgah ke Concong, dicabutnya nyawamu. Jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, jangankan menggerakkan suara, mengedipkan kelopak mata pun kau tak bisa Pak. Kalau sudah mati jam 12 malam, matamu melotot, binimu pun takut untuk menutupkannya. Pas ditengoknya lakinya begini, tengok, ay! Pulang dia ke rumah, ditengoknya lakinya baru sakratul maut, mata melotot karena ruh keluar dari mulut, mata menengok ruh keluar, tak berkedip lagi, menutupkan kelopak mata pun tak pandai. Dimintalah imam Masjid Nurul Huda Concong. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Lakiku matanya tak berkedip dari jam 12 tadi malam, tolong tutupkan. Pak Imam yang baik, untung dia tak minta ke Abdul Somad. Kalau minta tolong Abdul Somad, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong laki saya tak berkedip tadi malam. Laki kau yang tak mau ke masjid itu kan? Tutup aja matanya sendiri. Imam masjid
Nurul Huda Concong yang baik hati menutupkan matanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dibawa ke masjid Nurul Huda, disolat jenazahkan, didoakan, ditanya pula kepada jamaah, jamaah semuanya, apakah jenazah ini baik? Wah, diam jamaah. Saya tidak pernah menjebak jamaah. Saya tahu orang tak baik, saya diam saja. Karena kalau kita tanya apakah orang ini baik, kita sudah menjebak jamaah. Kalau memang dia baik, silakan bersaksi baik. Tapi kebanyakan orang tak baik mau dikatakan baik, kita husnuzan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, amin. Kalau kita mati, kawan akrab kita pun belum tentu mau masuk ke dalam. Yang setia hanyalah jamaah di masjid, sudah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita kirimkan kepada almarhum semua orang-orang yang berwakaf untuk Masjid Nurul Huda Concong yang sudah meninggal dunia, guru-guru mengaji, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuman itulah yang sampai, Pak. Duit yang banyak tinggal, speedboat yang bagus. Selama umur hidup ibu bapak di Concong, pernah ada orang Concong nih mati bawa speedboat? Tidak ada. Yang kaya-kaya, yang bajunya buludru, yang duitnya banyak, semuanya tinggal. Dulu kabarnya saudara kita orang Tionghoa, orang Cina, kalau mati itu emasnya, cincinnya, gelangnya dibawa masuk ke dalam. Tapi belakangan saya tanya-tanya, saya kan punya kenalan juga, saya tanya, masih begitu? Enggak, Ustaz Somad. Kenapa? Karena kami takut kubur kami dibongkar maling. Zaman dulu maling pencuri takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama pencuri. Dunia sudah mau kiamat. Yang dibawa mati hanya sholat, apa pula somat? Apanya jamaahnya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti diminta tanggung jawabnya. Tidak ditanya kau berapa kali ke Makkah, tidak ditanya berapa masjid yang kau bangun, tak ditanya berapa anakmu, tak ditanya kau PNS golongan berapa, tak ditanya sampanmu berapa, tak ditanya cincinmu berapa. Yang ditanya adalah sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Memang kemarin waktu Ustaz Somad di Concong itu hebat tabligh akbar. Gimana hebatnya, Bu? 3 orang masuk paret. Bukan itu hebatnya. Waktu Ustaz Somad tabligh akbar di Concong, Masya Allah. Apa Masya Allahnya, Pak? Terutang panitia. Bukan itu. Saya mau setelah tabligh akbar ini ada perubahan. Yang sebelumnya masjid kosong jadi ramai, amin. Yang sebelumnya tak sholat jadi sholat, amin. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hati supaya sholat, ya Allah. Saya biasanya kalau mendoakan jamaah tangan saya ke atas, ini takut karena dekat kipas angin. Alhamdulillah, laki saya tak sembahyang. Sejak Ustaz Somad datang ke Concong tabligh akbar, sembahyang laki saya itu sekarang, Pak Ustaz. Sembahyang apa, Bu? Sembahyang Jumat.
Kalau ibu solihah, laki tak sembayang, berarti selama ini ibu satu tempat tidur sama genderuwo. Kalau bapak orang soleh, istri bapak tak sembayang, berarti bapak selama ini serumah sama kuntilanak. Suami genderuwo, bini kuntilanak, anaknya tuyul. Kita mau suami istri ini doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah istri, suami, pasangan hidup, anak-anak sejuk dipandang mata. Amin. Sore-sore istri pakai telekung jilbab panjang, petang-petang nampak bapak pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Anak-anak ke surau, ke masjid, Nurul Huda concong, sejuk mata, tenang hati. Inilah doa nenek moyang kita dulu. Rabbi habli minas sholihin. Selesai berwudu minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Jangan sampai mati tidak dapat husnul khatimah. Orang kalau tidak sholat, menyepelekan azan, meremehkan masjid, mati su'ul khatimah. Siapa yang tak menyambut seruan azan, kata Imam As-Suyuti, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kau diam, jawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Asar, asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Isya, asyhadu an la ilaha illallah. Tahajud, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya mati dalam la ilaha illallah. Ini mengejek-ejek. Hayya 'alas shalah. Lepak balak 6. Sekarang kau sehat, sekarang kau muda, sekarang kau gagah dan perkasa. Tapi sampai masanya ada kau tua, sampai masanya kau sakit, kolesterol, diabetes, darah tinggi, kanker, macam-macam nama penyakit. Makin hebat rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, makin banyak orang sakit tak terselamatkan. Kita siap menghadapi itu semua, insya Allah. Siap? Oh, siap semua orang. Jangan sampai nanti saat azan berkumandang dari masjid dekat rumah sakit, bapak sedang terbujur kaku di ruang ICU. Disitulah suara azan hari Jumat. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata bapak, ingin sholat. Ingin sholat, Mak. Apa kata ibu di samping? Itulah waktu sehat dulu tak sembahyang, mampus kan. Untung istrinya orang concong, perempuan yang solehah. Lembut dia, sabar ya bang, sabar bang. Insya Allah tak selesai hari Jumat ini, selesai insya Allah. Insya Allah bang tak lama lagi mati bang, mati. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Aku malas sembayang nih Pak Ustadz. Untuk apa aku sembayang? Tetanggaku tak sembayang, rumahnya besar, sampannya besar, bininya besar. Aku sembayang, rezeki aku begini-gini aja. Kau salah pandang. Sholat itu membuat engkau menjadi tenang. Kalau kau dapat nikmat, kau jadi bersyukur. Kalau kau diuji, kau jadi bersabar. Itu makna sholat. Bukan sholat itu lalu membuat engkau kaya raya. Yang membuat kau kaya raya itu usaha.
Tapi apakah usahamu itu diridhoi Allah atau tidak, itu tergantung sholatmu. Banyak orang tak sholat tapi punya kekuasaan, siapa dia? Fir'aun. Banyak orang yang tak sholat tapi punya kekuasaan, siapa dia? Namrud. Banyak orang tak sholat tapi hartanya banyak, siapa dia? Qarun. Tapi apakah dia diridhoi Allah? Tidak. Kita ini mau kaya tapi diridhoi Allah. Kita ini mau penguasa tapi diridhoi Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kami maksud, ridhamu yang kami cari ya Allah. Penyakit ini besar, ujian ini besar, masalah ini besar. Ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Kalau kau dipuji orang, kau tidak gila pujian. Abdul Somad gambarnya besar, gambar Pak Camat tak ada, gambar Pak Dan Ramil tak ada, gambar Pak Babinsa tak ada. Abdul Somad yang gambarnya besar, disiapkan pentas pakai bunga-bunga, pakai karpet, dimuliakan. Kalau kau sholat, hati kau tak jadi besar, karena yang paling besar itu cuma Allah. Allahu Akbar kabira. Kalau kau dipuji-puji, kau tak gila pujian. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita yang beratnya 50 kilo, Profesor Abdul Somad. Pujian semua milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau tidak merasa dirimu suci bersih, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau tidak menghadap dengan bupati, kau tidak menghadap kepada gubernur, kau tidak menghadap presiden. Yang kau hadapi itu Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah, tidak takut, tidak cemas, tidak ngeri, tidak galau, tidak gundah gulana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu kalau sholat itu direnungkan. Ini banyak orang sekarang tak sempat merenungkan makna iftitah itu, karena dia cepat betul. Iftitah sama Fatihah sama ayat satu nafas. Speedboat dengan 10 mesin. Allahu Akbar. Macam dapat gorengan panas. Makanya sholat itu pakai tumakninah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab ibnul As, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Nabi itu berjenggot. Ustaz kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Nabi itu jenggotnya bergoyang. Jangan berkelahi gara-gara jenggot. Ada di antara bapak berjenggot sunnah. Yang tak berjenggot belilah kemiri bakar gosok-gosokkan. Jangan berkelahi gara-gara itu. Ada yang berjenggot diejek. Aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku kambing, kau tak berjenggot anjing gitu. Banyak orang ini kadang pas mengejek aja dia tahan, pas diejek tak tahan, betul? Nah ini, maka jangan berkelahi gara-gara itu. Kita di masjid, masjidnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Maka kita mesti bersatu. Di mana kita bersatu? Kita bersatu di masjid. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak, membaca dia. Ini banyak orang sholat ini tak membaca. Allahu Akbar. Apa yang kau baca? Tuhan tahu apa yang ada di hati. Ilaha illallah Muhammad. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik dalam hatimu. Tapi kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mulut tak bergerak,
otomatis tak ada tumaknina. Kalau mulut bergerak pasti ada tumaknina. Subhanallah, 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 subhanallah. Tumakninah itu berhenti sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mulut bergerak. Tapi kalau mulut tak bergerak, pernah Bapak Ibu menengok orang zikir gitu kan? Terus semua baca Fatihahnya mesti betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu ajarkan anak ibu Al-Fatihah, maka seumur hidup ibu akan diingatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, idul fitri, idul adha, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, setiap saat dia akan ingat ibu. Kenapa? Yang mengajarkan dia pertama kali Al-Fatihah adalah ibu. Guru mengaji saya yang pertama adalah emak saya. Setelah itu barulah guru mengaji yang lain. Dialah yang mengajarkan saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafalkan anak kita surat-surat pendek. Bapaknya pergi ke laut cari ikan, bapaknya pergi ke laut menangkap kepiting, bapaknya pergi ke laut mencari udang, ibu di rumah sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kita tidak pernah mendengar Quran, dia belum bisa baca Quran, tapi dia hafal surat-surat pendek. Kenapa anak itu bisa hafal surat pendek? Karena ibu selalu tidak melihatkan ayatnya, tapi selalu besok qul a'udzu birabbin nas. Kenapalah sekarang banyak anak-anak ini tidak hafal surat pendek? Ibunya sambil memasak pagi, mau jadi apa anak kita? Makanya anak-anak ini hancur gara-gara emaknya kuntilanak ini. Ibu besok masak pagi pakai surat-surat pendek ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, lagu-lagu metal, campakkan CD-nya biar dimakan ikan hiu Bu. Anak-anak kita ini perlu dibacakan surat pendek supaya dia bisa sholat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia membaca Al-Fatihah? Kapan dia menghafal iftitah? Kapan dia membaca surat pendek? Dari sejak dini dibiasakan oleh ibu dan bapaknya. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena biasa. Ini Masjid Nurul Huda Concong, kalau sholat subuh pakai kunut.
Pakai. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu diaminkan, karena yang 5 itu doa. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelah itu ikut membaca dengan imam. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan istighfar dan sholawat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di pangkalnya sholla, ujungnya wa baraka wa sallam, jangan wa barik wa sallim. Itu tidak sejajar dia. Sholla fi'il madhi wa baraka wa sallam fi'il madhi. Kalau sholla di pangkal wa barik wa sallim, itu tak cocok. Di pangkalnya madhi, ujungnya kenapa amar? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Di Masjid Nurul Huda Concong nih habis sholat zikirnya jahar apa sir? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi subuh saya imam di Surau Ad-Din Tembilahan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya zikirnya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Ustaz baca zikir jahar? Mungkin makmumnya ada yang mu'alaf baru masuk Islam, dia tak tahu bacaannya. Kalau aku baca pelan, dia bertanya apa yang dibaca Ustaz. Kenapa Ustaz baca jahar? Mungkin ada orang Islam, memang dia Islam, tapi itulah sholat dia yang pertama tadi. Kenapa Ustaz baca jahar? Karena di masjid banyak anak-anak kecil. Anak kecil itu sedang menghafal bacaan. Pulang dia ke rumah ditanya emaknya, siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Oh, Ustaz yang dari Pekanbaru itu. Iya. Apa zikir Ustaz Somad tadi? Kalau aku baca jahar, anak itu bisa menjawab subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Di Masjid Nurul Huda Concong ini kalau habis sholat doanya bersama atau sendiri-sendiri? Kalau imam berdoa aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikanlah kami keselamatan dalam agama. Amin. Ini banyak sekarang makmum tak mau mengaminkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mengutamakan ikan. Memangnya kau mati bawa ikan? Lebih mengutamakan sampan. Memangnya kau mati bawa sampan? Lebih mengutamakan dunia. Dunia ini jembatan kita menuju akhirat. Abdul Somad dari Sampan tak langsung ke masjid, ada jembatan, tapi tujuan akhirnya masjid. Maka berdoa dulu. Yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Minta sama Allah. Selesai berdoa, sholat sunat ba'diyah dulu. Mana tahu ada kekurangan-kekurangan kita, disempurnakan dengan sholat sunat. Qobliyah subuh jangan sampai tinggal. Nabi tak pernah tinggal sama sekali qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ustaz Somad, ya, saya sholatnya di rumah karena terlambat. Jam berapa bangunnya Bu?
saya bangunnya jam 5.30, saya langsung sholat subuh apa qobliyah? Qobliyah dulu, baru sholat subuh. Kalau bangun jam 8 Pak Ustaz? Bangun jam 8, iya, terjun aja ke laut. Man nama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Siapa yang tidur sampai ketinggalan sholat subuh, dia sudah menyediakan toilet tempat kencing setan di telinganya. Mudah-mudahan yang selama ini ketinggalan sholat subuh segera bangun sholat, amin. Beruntung bapak punya istri yang selalu mengingatkan, bangun bang, bangun bang, bangun bang, bangun bang, nanti abang mati siapa yang menolong abang di akhirat, aku tak mau ikut. Beruntung ibu kalau suami ini selalu mengingatkan, bangun ya dek, sholat dek. Alah, baru sekali dengar pengajian Ustaz Somad udah bangun-bangunkan orang. Beruntung bapak kalau ibu ini masih selalu bertanya, abang di mana, sama siapa, lagi di warung kopi, pulang bang, pakai sarung, sholat maghrib, mandi bang, sholat bang, duit kemana aja. Selama ibu ini masih merepet, maka bapak insya Allah masih selamat dunia akhirat. Betul kan bu? Abang di mana? Pulang jam berapa? Kenapa tak sembahyang? Ini kan sarung kenapa tak dibawa? Ini azan sudah masjid kenapa belum mandi? Abang kenapa tak ke masjid? Aku macam mana anak aja kau buat. Karena abang memang macam mana anak. Selama ibu ini masih mau merepet, insya Allah bapak selamat dari azab kubur. Pas bapak mati, pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang ini tak usah diazab, dia udah azab sekali di dunia. Al mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Kalau istrinya lupa siapa yang mengingatkan? Bapak. Kalau bapaknya lupa siapa yang mengingatkan? Ibu. Mereka akan sama-sama masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, rezekinya berlimpah, husnul khatimah, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya masuk disambut dengan hadrah. Apa nama grupnya nih dek? Majelis Nurul Huda. Majelis Nurul Huda. Dari mana? Dari Concong. Asli Concong. Bukan pemain naturalisasi. Bukan pemain di luar undang datang ke Concong. Anak-anak muda Concong. Luar biasa. Majelis Nurul Huda Concong. Siap diundang kalau ada akikah. Siap diundang kalau ada walimah. Siap diundang kalau ada nikah. Bapak yang mau nikah lagi silakan. Saya mau mancing aja, mau mancing. Saya tengok ketawa mereka lain. Jangan udah ke masjid, sudah sholat, tapi pas nikah anak, teng 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 teng, keyboard tunggal, penyanyi rock pendek. Mari kita bergoyang. Ini hadrah. Saya masuk tadi ke dalam suara hadrah seragam. Waktu disambut dari depan suara hadrah, saya penasaran gimana bentuk hadrah. Begitu saya masuk, saya tengok, oh anak-anak muda ternyata luar biasa. Sudah muda, ganteng, suara bagus, main hadrahnya mantap. Mudah-mudahan kalian segera di booking oleh calon-calon mertua. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap mengundang hadrah Nurul Huda kalau anaknya nikah, walimah, akikah? Jangan rusak acara pernikahan yang sakral, yang suci dengan perbuatan maksiat dan dosa. Nikahnya suci, akadnya suci,
tapi dinodai oleh penyanyi yang membuka aurat, menampakkan rambut, membangkitkan hawa nafsu seksual. Banyak atuk-atuk salah suap rendang menengok. Apa suap rendang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan maksiat semakin merajalela. Kalau tabligh akbar masih ramai, kalau acara di masjid masih melimpah ruah, ini tandanya concong masih terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insyaallah. Dengan syarat sholat berjamaah dijaga, amar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan. Jangan sampai diam melihat perbuatan mungkar. Jangan sampai diam melihat orang buat dosa. Kau kenapa pakai sabu-sabu? Kau kenapa pakai ganja? Kau kenapa mabuk? Kau kenapa pakai narkoba? Narkoba aku, duitnya duit aku, yang mabuk aku, yang ditangkap polisi aku, yang sakit aku, yang mati aku. Jangan kau urus surgaku. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang cakap kau ini betul. Yang mabuk kau, duitnya duit kau, sakaunya sakau kau, yang mati juga kau. Tapi kalau tsunami datang ke Concong, yang kena rumah aku. Betul. Kita ini tinggal di pinggir laut, dihembusnya aja sedikit hancur kita. Memang yang mabuk kau, ganjanya ganja kau, sabunya sabu kau, narkobanya narkoba kau, yang sakau kau, yang mabuk kau, yang mati kau. Tapi kalau gempa bumi datang, yang hancur rumah aku, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar, larang orang berzina, larang orang pacaran, larang orang riba, larang orang pakai sabu, larang orang pakai narkoba. Siap amar ma'ruf nahi mungkar? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad datang ke Concong bukan sebagai ustadz undangan. Saya sebagai saudara. Pertama, saudara sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, saudara sama-sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, saudara sama-sama bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Suai, cocok, mantap. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa semangat betul Ustaz Abdul Somad ini? Saya semangat ceramah di Concong ini. Yang pertama, sound systemnya mantap. Kunci masjid sound system. Kalau sudah sound systemnya rusak, orang tak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid hari Jumat, saat khutbah Jumat itulah bermasalah mikrofon. Marilah kita hancur. 80% peranan masjid itu ada pada sound system. Ini memang begini seterusnya atau hari ini aja? Seterusnya insya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid itu tertutup jendela, tertutup semua, tertutup, panasnya minta ampun. Tapi masjid Nurul Huda Concong ini terbuka semuanya, Masya Allah. Ini menunjukkan masjid Nurul Huda Concong aman, tak ada pencuri. Jendelanya tak berdaun, tidak pakai jeruji besi. Masya Allah, tabarakallah. Kipas-kipas anginnya, Masya Allah, ada yang hidup, ada yang mati. Orang-orang yang berwakaf, bersedekah untuk masjid Nurul Huda Concong ini diberikan Allah kebaikan dunia akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga jangan cuman ramai waktu tabligh akbar, hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran,
tapi juga ada pengajian rutin. Biasanya di Masjid Nurul Huda Concong ini pengajian rutinnya kapan, Pak? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis sore. Bagus. Hari Kamis adalah hari diangkatnya amal. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis diangkatnya amal. Dan pada saat amal diangkat, ditanya Allah kepada malaikat, hai malaikat, ya, apa kerja orang Concong hari Kamis? Mengaji, diturunkan rahmat. Dan bagusnya pengajian hari Kamis tak perlu ada snack, karena puasa sunat, menghemat biaya. Kalau pengajian ibu hari apa, Bu? Jumat. Ibu masih ada wirid Yasin? Teruskan wirid Yasin. Wirid Yasin dekat rumah saya nggak pakai seragam, karena banyak gara-gara tak punya seragam malu datang. Nah, lalu saya bilang, kalian tak usah pakai seragam. Wirid Yasin dekat rumah saya nggak ada iuran, karena beberapa ibu-ibu malu datang karena nggak mampu bayar iuran. Saya bilang nggak usah ada iuran, yang penting kalian mau datang, udah bagus. Ini rapi, cantik, jilbab utang. Alhamdulillah, beda sama orang Concong. Orang Concong ini duitnya banyak, kaya raya orang Concong ini. Dari mana Ustaz tahu orang Concong ini kaya raya? Tengoklah masjidnya cantik, besar, megah, mewah. Padahal tadi saya turun, pas turun saya tengok ke bawah, kayu itu jarang-jarang, air di bawah. Gawat ini. Bayangan saya begini juga bentuk masjidnya ini nanti. Berarti kalau sholat nengok ikan lah orang ini ke bawah. Begitu sampai saya tengok masjidnya bagus, banyak orang rumahnya bagus, rumahnya mewah, tapi rumah Allah dibuatnya hina macam kandang merpati. Di Concong beda, rumah masyarakatnya dibuatnya biasa saja, rumah Allah dibuatnya luar biasa. Allahu Akbar. Begini mereka memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan anak cucu mereka. Tetap beriman dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang paling penting, paling hebat di dunia ini, cuma satu. Yang paling hebat adalah istiqomah. Mudah-mudahan yang sudah meramaikan masjid hari ini istiqomah, yang sudah bersolawat hari ini istiqomah, yang sudah rajin pengajian hari ini istiqomah. Doakan Abdul Somad. Saya minta doa. Ibu bapak mau mendoakan Abdul Somad? Doa yang saya minta cuma satu, doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah dan mati husnul khotimah. Semangat jemaah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya keluarga kita semuanya baik-baik. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang, yang belum ada jodoh jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Dijadikan Allah Concong ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah.